Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, balik lagi di video ekonomi ya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai kegiatan ekonomi yang pertama ya, yaitu kegiatan produksi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi yang kedua dan yang ketiga. Oke, nah kegiatan ekonomi yang kedua itu adalah kegiatan distribusi. Oke, gampangnya kegiatan distribusi itu adalah kegiatan untuk menyalurkan, kegiatan untuk menyampaikan barang dari pihak produsen kepada pihak konsumen, gitu ya. Nah, di dalam kegiatan distribusi itu terdapat tiga bentuk saluran distribusi. Oke, yang pertama adalah saluran distribusi langsung, di mana saluran distribusi langsung itu adalah adanya kegiatan distribusi langsung gitu ya dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Oke, contoh dari saluran distribusi langsung itu adalah seperti para pedagang nasi uduk gitu ya. Dia langsung menawarkan nasi uduknya kepada para pelanggan gitu ya. Nah, itu bagian dari saluran distribusi langsung. Sedangkan yang kedua ada saluran distribusi semi langsung, di mana dalam saluran distribusi semi langsung itu terdapat satu perantara gitu ya dalam menyalurkan barangnya seperti itu. Contoh, ketika kalian malas untuk OTW gitu ya ke tempat makanan ya ke restonya, nah kalian tuh bisa menggunakan aplikasi, ya nggak, untuk pembelian barangnya atau pembelian makanannya. Nah, maka ada pihak yang mengantarkan ya, entah itu abang driver ya ataupun yang lainnya. Nah, si pihak yang mengantarkannya di sini itu termasuk ke dalam semi langsung, gitu ya, karena dia sebagai perantara dalam penyaluran barang. Oke, paham ya? Nah, contoh lainnya itu seperti agen, nah itu bagian dari saluran distribusi semi langsung. Oke. Nah, sedangkan saluran distribusi tidak langsung itu adalah saluran di mana terdapat lebih dari satu perantara. Oke. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada skema tersebut. Nah, di sini ada mata rantai distribusi. Oke, di poin A ini langsung ya dari produsen kepada konsumen akhir, ini yang disebut dengan saluran distribusi langsung. Oke, di poin B ini ada dari produsen ke pengecer dulu, gitu ya, dari pengecer baru ke konsumen. Nah, ini disebut sebagai saluran distribusi yang semi langsung karena ada satu perantara. Oke. Dan CDE di sini itu termasuk ke dalam saluran distribusi yang tidak langsung. Oke, karena terdapat lebih dari satu perantara. Oke, dipahami ya. Nah, itu dari kegiatan distribusi. Dan saya minta kalian untuk jangan terlalu fokus kepada pihak-pihak dari kegiatan distribusi. Contohnya kayak agen itu apa sih? Grosir itu apa sih? Pengecer itu apa sih? Gitu ya. Yang penting kalian itu paham terkait makna dari saluran distribusi yang tadi. Gitu ya. Ada yang langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Cukup di saluran distribusinya aja. Oke. Nah, dan ini adalah materi terakhir kita di hari ini bicara tentang kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Oke, kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh konsumen untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna sebuah barang atau jasa. Nah, ketika seseorang mau melakukan kegiatan konsumsi, itu akan dipengaruhi oleh dua faktor. Kayak yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, di mana di dalam faktor ekonomi terdapat tiga sub pembahasan gitu ya. Nah, sub yang pertama dari ekonomi itu adalah pendapatan. Oke, sebelum kalian melakukan kegiatan konsumsi, kalian akan melihat nih berapa pendapatan yang kalian punya. Oke, jangan sampai kalian melakukan kegiatan konsumsi melebihi dari pendapatan yang kalian punya. Gitu ya, jangan sampai over budget. Oke. Nah, yang kedua itu adalah harga barang atau jasa. Nah, ada kaitannya juga nih dengan pendapatan. Gitu ya. Nah, kalian juga sebelum melakukan kegiatan konsumsi, hal yang kalian perlu perhatikan itu adalah harga barangnya. Jangan sampai kalian tuh melakukan kegiatan konsumsi melebihi, maaf, harganya itu, kalian itu tidak memperhatikan harga, gitu ya, sehingga
ya kalian asal beli doang gitu ya, asal check out doang tanpa memperhatikan harga, ya udah nanti akan berakibat kepada over budgetnya tadi. Seperti itu. Oke, dan yang ketiga itu adalah ketersediaan barang. Nah, ketersediaan barang di sini itu ada relate-nya dengan poin yang kedua, harga barang atau jasa. Oke, jadi kalau misalkan ketersediaan barangnya itu banyak di pasar, maka harga barang akan cenderung turun. Ya enggak? Begitupun sebaliknya. Kalau ketersediaan barang di pasarnya itu mengalami penurunan, gitu ya, maka harga barang akan mengalami kenaikan. Oke, itu dari faktor ekonomi. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam faktor non ekonomi, ya. Nah, di dalam faktor non ekonomi terdapat beberapa sub pembahasan. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Kayak tingkat pendidikan seseorang, ya, itu akan mempengaruhi kepada konsumsi yang dilakukan. Oke, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh sama seseorang, ada kecenderungan dia akan menggunakan atau mengonsumsi barang-barang yang berkualitas lebih baik. Iya enggak? Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah jumlah tanggungan, itu lebih kepada berapa orang yang ditanggung oleh satu orang, itu akan mempengaruhi kepada kegiatan konsumsinya mereka. Kayak yang ketiga ada tempat tinggal. Ini kita lihat dari ya mungkin letak geografis juga ya sebuah daerah. Kalau daerahnya dingin, pasti dia memerlukan pakaian tebal untuk mereka gunakan, tetapi nggak berlaku nih bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang dataran rendah. Gitu. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial budaya, agama, dan adat. Nah, ini yang mungkin kayak konsumsi yang diperbolehkan dan yang dilarang di sebuah agama gitu ya, atau di sebuah adat gitu. Nah, itu bagian dari poin yang keempat di dalam faktor non-ekonomi. Oke, sampai di kegiatan konsumsi. Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kalau misalkan kalian merasa pembahasan pada video ini terlalu cepat atau masih ada yang dikurang pahami, silakan ditanyakan. Oke? Dan ini adalah materi selanjutnya, yaitu mengenai teori kardinal konsumen. Sama halnya kayak teori kardinal produsen. Oke? Kan kalau produsen itu yang dia gunakan adalah faktor produksi. Maka kalau di konsumen, yang ia gunakan itu adalah barang atau jasa. Oke. Nah, ciri yang pertama dari kardinal itu adalah seseorang hanya menggunakan satu macam barang aja. Oke, kita kasih contoh misalkan kayak saya setelah CFD ya, lari di acara CFD. Nah, biasanya kalau orang lari itu konsumsi yang pertama kali dia lakukan itu adalah mengonsumsi air. Iya enggak? Oke. Nah, berarti karena saya hanya mengonsumsi air, itu termasuk ke dalam satu macam barang. Oke. Karena saya hanya mengonsumsi air doang. Nah, ketika saya mengonsumsi air dan saya itu merasa haus, berarti kan saya bisa membeli beberapa botol air mineral, ya enggak? Nah, berarti pembelian beberapa botol air mineral ini kan bisa dihitung, ya enggak? Saya mau beli 5 botol, saya mau beli 10 botol, saya mau beli 20 botol. Nah, itu bisa dihitung dengan satuan. Maka itu maksud dari poin yang kedua. Oke. Jadi ketika kalian membeli satu jenis barang kayak minum, nah pembelian minumnya ini bisa dihitung berapa banyak botol yang bisa saya beli dan saya konsumsi. Seperti itu. Oke. Next yang ketiga itu adalah bersifat subjektif. Maksudnya itu adalah antar orang itu berbeda-beda konsumsinya. Contoh, saya ketika CFD itu larinya bareng bersama teman saya. Kayak saya larinya males-malesan, sedangkan teman saya larinya itu dengan penuh semangat. Oke, pasti dalam kegiatan konsumsi antara saya dengan teman saya itu akan berbeda. Mungkin teman saya yang larinya lebih sungguh-sungguh gitu ya, dia memerlukan air yang lebih banyak ketimbang saya yang larinya males-malesan. Nah, itu termasuk ke dalam subjektif. Oke, sama-sama mengonsumsi air mineral tetapi dalam jumlah yang berbeda. Nah, itu yang disebut dengan subjektif. Oke. Next yang keempat itu adalah terdapat hukum LDMU. Oke, LDMU sendiri itu adalah the law of diminishing
marginal utility, LDMU. Oke, law of diminishing marginal utility. Oke, maksudnya apa sih dari LDMU di sini? Nah, maksudnya itu adalah kepuasan, perubahan kepuasan, sorry. Oke, perubahan kepuasan yang diterima oleh konsumen, yang diterima oleh konsumen, perubahan kepuasan yang diterima oleh konsumen dari yang tinggi dari yang menjadi berkurang kepuasannya. Oke. Nah, jadinya ibarat kata kayak ketika kalian itu mengonsumsi secara terus-menerus, kalian kan akan mencapai titik jenuh, iya nggak? Nah, kalian itu mulai bosan. Nah, bosannya di sini itu bisa kita artikan sebagai LDMU-nya, the law of diminishing marginal utility. Oke. Nah, contoh lainnya, ketika kalian suka terhadap satu lagu, biasanya kan kalian akan nge-replay lagu tersebut berulang kali, ya nggak? Oke, nah ketika kalian itu sudah bosan terhadap lagu tersebut, nah maka itu bisa dikatakan sebagai LDMU. Oke, jadi kepuasan yang diterima oleh konsumen semulanya itu dia naik. Nah, nanti akan terjadi pengurangan secara terus-menerus gitu ya terhadap konsumsi dari barang atau jasanya tersebut. Oke, itu makna dari LDMU. Oke, dan yang terakhir itu adalah dianalisis oleh tiga kurva, yaitu kurva TU, total utility, yang kedua adalah AU, average utility, dan yang ketiga adalah MU, marginal utility. Oke, nah TU yaitu total utility. Nah, total utility di sini itu adalah kepuasan total ya. Kepuasan total yang diterima konsumen atas konsumsi satu barang atau jasa. Oke, itu maksud dari total utility. Next, yang kedua ada namanya average utility. Nah, average utility di sini itu adalah rata-rata kepuasan. Rata-rata kepuasan yang diterima konsumen atas konsumsi satu barang atau jasa. Oke. Nah, average utility dia itu memiliki rumus gitu ya. Nah, rumus dari AU apa? Nah, rumus dari AU itu adalah total utility TU dibagi dengan Q, kuantitasnya. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah marginal utility. Nah, marginal utility atau MU itu adalah perubahan kepuasan ya. Perubahan kepuasan yang diterima konsumen akibat berubahnya satu barang atau jasa yang dikonsumsi. Oke, itu maksud dari marginal utility-nya.
Oke, jadi kalau kalian menambah satu barang yang kalian konsumsi, itu akan berubah juga nih kepuasan yang kalian terima. Nah, itu makna dari marginal utility. Nah, marginal utility pun juga sama, dia ada rumus. Oke, MU rumusnya adalah, nah, segitiga. Nah, kalau di MTK, segitiga itu maknanya adalah delta. Oke, segitiga itu adalah delta. Di mana delta itu artinya adalah selisih antara yang kedua dengan yang pertama. Selisih antara yang kedua dengan ke satu. Oke, paham ya? Nah, dan di sini ada notes yang bisa kalian pahami, yaitu TU maksimal terjadi ketika MU yang sama dengan 0, ini sama yang ini. Gitu. Oh, satu lagi, ada namanya kurva AU. Bentuknya itu seperti ini. Spread. Nah, dia itu ke bawah. Oke, ini adalah kurva AU. Nah, AU maksimal itu kan di titik yang ini ya. Nah, AU maksimal itu terjadi ketika AU-nya sama dengan MU, karena itu dipotong. Oke? Nah, dan yang terakhir, nah untuk pembahasan pada video kali ini bicara tentang teori ordinal. Oke, tadi di kardinal kita kan hanya menggunakan satu macam barang. Maka kalau di ordinal kita menggunakan dua macam barang yang berbeda. Contohnya lagi, ketika saya setelah lari di acara CFD, nah selain saya beli minum, saya juga beli makan. Kayak itu kan dua hal yang berbeda. Maka itu bisa dikategorikan sebagai teori ordinal. Oke. Nah, karena saya mengonsumsi dua macam barang, saya itu hanya bisa mengurutkan sesuai dengan tingkat yang saya alami. Contoh, ketika saya lagi lapar, dari dua barang tersebut mungkin saya akan lebih banyak makannya ketimbang minumnya. Oke. Ataupun sebaliknya, kalau saya lagi aus, berarti saya mengonsumsi minum lebih banyak ketimbang makannya. Nah, itu bagian dari poin yang kedua. Itu nggak bisa dihitung, melainkan hanya diurutkan aja sesuai dengan preferensi dari masyarakat atau seseorangnya. Oke. Next, yang ketiga adalah bersifat objektif. Nah, contohnya kayak yang tadi tuh. Ketika saya lapar, yang saya konsumsi lebih banyak apa? Makan nih. Kalau saya lagi haus, konsumsi yang saya gunakan lebih banyak itu adalah minumnya. Makan dan minum itu termasuk ke dalam objektif. Oke? Nah, yang keempat itu adalah terdapat hukum MRS atau Marginal Rate of Substitution. Oke? Nah, MRS maknanya itu adalah kalau kalian mau menambah konsumsi barang A, oke, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu adalah harus mengurangi konsumsi dari barang B. Oke. Nah, itu maksud dari MRS. Nah, dan yang terakhir itu adalah dianalisis oleh dua kurva, yaitu budget line yang warnanya merah marun, gitu ya, dan indifferent curve atau yang berwarna biru. Oke. Budget line bisa kita sebut sebagai garis anggaran, gitu ya. Oke, garis anggaran. Sedangkan indifferent curve kita bisa sebut dengan kurva indiferensi. Oke. Nah, apa sih BL sama indifferent curve? Oke, budget line keywords-nya itu adalah anggaran yang sama. Oke. Sedangkan indifferent curve keywords-nya adalah kepuasan yang sama. Oke. Jadi anggaran yang sama ketika kalian mengonsumsi dua barang atau jasa yang berbeda. Jadi ketika kalian mengonsumsi dua-duanya, harganya, anggarannya itu tetap sama. Gitu ya, nggak mengalami perubahan. Oke, indifferent curve itu adalah kepuasan yang sama gitu ya dari konsumsi dua macam barang atau jasa yang berbeda. Oke. Nah, intinya kalian tuh paham terhadap makna atau artinya dulu gitu ya. Gimana cara bentuk angka-angkanya dan pendalamannya itu nggak perlu karena ya kita hanya membahas secara umumnya aja dulu gitu ya dari teori kardinal dan ordinal. Dan notes yang terakhir pada video kali ini itu adalah keseimbangan konsumen terjadi itu ketika indifferent curve bersinggungan. Oke. Bersinggungan itu berarti IC-nya ini yang warna biru, dia itu nempel dengan kurva budget line yang warna marunnya di sini. Oke.
Jadi kalau misalkan jawabannya itu berpotongan atau berada di atas atau di bawah, nah itu pasti salah, ya. Nah, keseimbangan konsumen itu pasti terjadi ketika kurva interferensi bersinggungan dengan kurva budget lain. Oke? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti paham semua ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham atau kecepatan dalam materi yang ada di video kali ini, silakan banget untuk ditanyakan, gitu ya, di jam pelajaran saya atau di luar jam pelajaran saya. Oke, karena sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan pembahasan pada video kali ini. Thank you banyak untuk kalian semua yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.